Shalom, selamat malam sahabat GPIB di mana saja berada. Hari ini Selasa 23 September 2025 kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Petronella Yohana Wairisal Hermanus, Pendeta sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Teluk Dalam, Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur. Sahabat GPIB, sebelum membaringkan tubuh kita yang lemah, marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan dalam perenungan firman Tuhan malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini dapat kami jalani dalam tuntunan kasih-Mu. Dan sebelum kami beristirahat, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan menghidupinya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab saat ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, surat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 17 hingga 20 yang menyatakan di bawah judul perikop sukacita atas jemaat. Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan kerinduan yang besar telah berusaha untuk menemui kamu muka dengan muka. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, perenungan firman Tuhan saat ini dengan tema kerinduan dan sukacita. Pernahkah kita merasa rindu dan sukacita? Tentu pernah, dengan berbagai situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Bahkan di sepanjang hari ini kita beraktivitas, adakah kerinduan dan sukacita itu? Rasul Paulus dalam bacaan kita merasa rindu dengan jemaat di Tesalonika yang tertulis dalam ayat 17, seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Dengan kerinduan yang besar telah berusaha untuk menemui atau berjumpa muka dengan muka. Sahabat GPIB, Paulus merasa bangga akan keberadaan jemaat di Tesalonika. Ia tidak bersukacita karena mereka menderita, melainkan bersukacita karena di dalam penderitaan itu mereka memperlihatkan kesungguhan iman mereka di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang memberikan kerinduan bagi Paulus dapat berjumpa dengan mereka. Sebagai seorang pelayan adalah sukacita ketika melihat jemaat yang pernah dilayaninya dapat bertumbuh dan semakin giat dalam pekerjaan
Tuhan. Maka semuanya adalah berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan jemaat agar mereka tetap setia walau kondisi kehidupan mereka tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oleh karenanya Rasul Paulus ingin datang dan berjumpa dengan mereka. Tetapi iblis telah mencegah. Dalam ayat 18 artinya bahwa ada musuh atau orang-orang yang bangkit melakukan perlawanan terhadap Paulus yang juga menimbulkan perselisihan, menimbulkan pertengkaran. Dan ini adalah pekerjaan iblis. Sahabat GPIB, juga dalam kehidupan kita tentu ada orang-orang seperti ini yang kita jumpai. Namun biarlah kita dapat menyikapi segala sesuatunya dengan hikmat Allah. Dalam ayat 19, Paulus meyakinkan mereka akan kasih dan kepeduliannya, juga penghargaannya terhadap mereka. Walaupun ia tidak dapat hadir saat itu, bahwa mereka adalah pengharapan, adalah sukacita dan mahkota kemegahan baginya. Sungguh mereka adalah kemuliaan dan sukacita. Dalam ayat 20, apresiasi yang syarat dengan cinta kasih dan penghargaan yang luar biasa. Dan hal ini mengajarkan kita bahwa sungguh menggembirakan bila para pelayan dan jemaat sama-sama memiliki cinta kasih, saling menghargai satu sama lain, serta menikmati sukacita dalam relasi yang dibangun sebagai keluarga dalam Tuhan untuk saling menguatkan iman, harap, dan kasih agar terciptalah damai sejahtera. Bukan sebaliknya, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian dan iri hati di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Apa yang boleh kita refleksikan, sahabat GPIB? Bahwa penderitaan dan penindasan serta tekanan apapun tidak dapat menghambat karya keselamatan Allah dalam pemberitaan firman, bahkan mematikan jemaat Tuhan, karena Allah berdaulat dan memiliki otoritas untuk memampukan para pelayannya tetap setia dan sabar dalam melaksanakan tugas, panggilan dan pengutusan yang Allah percayakan. Kerinduan dan sukacita karena Injil yang diberitakan mendapat respon dan merubah hidup mereka pada jalan kebenaran. Inilah sukacita para pelayan. Mereka siap dan tetap bertahan walau ada dalam kondisi yang berat dan penuh dengan tantangan untuk menjadi laskar-laskar Kristus agar mereka menjadi pemenang dalam peperangan iman. Jangan jadikan penderitaan sebagai alasan untuk tidak setia kepada Allah, tetapi jadikanlah penderitaan sebagai bagian dari suatu proses pertumbuhan iman yang menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Tolonglah kami untuk menjadi laskar-laskar Kristus yang kuat dan tegar, serta penuhilah hati kami dengan kerinduan dan sukacita untuk membangun persekutuan yang memuliakan nama-Mu, juga dalam relasi di tengah keluarga kami masing-masing. Saatnya kami akan beristirahat, jaga dan lindungilah kami dalam pelukan kasih-Mu, agar kami dapat beristirahat dengan baik dan bangun di pagi hari dengan tubuh yang diberkati. Apapun yang telah kami lakukan sepanjang hari ini, biarlah berkenan kepadamu. Namun jika ada yang menyimpang dari jalan-Mu, Tuhan, ampunilah kami. Inilah doa kami, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah Night Call GPIB. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.